Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video tugas kelompok kami dengan materi dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Kodatu Niswa, nomor absen 27. Saya Niyayatuni Amah, absen 26. Saya Vidya Lela Tusifa, absen 14. Saya Keisha Royan Imamita, absen 18. Saya Reza Zumaila, absen 28. Yang pertama, dampak di bidang sosial. A. Masyarakat dijadikan romusa. Pengerahan tenaga kerja paksa yang dilakukan Jepang disebut dengan romusa. Pemerintah Jepang banyak mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Untuk mengerahkan tenaga kerja tersebut, di desa-desa dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut sebagai Romo Kyokai. Nah, tugas dari Romo Kyokai ini adalah untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Agar rakyat Indonesia tidak merasa takut, Jepang menyebut para pekerja paksa dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Untuk melancarkan pelaksanaan program kerja paksa ini, pemerintah Jepang pada tahun 1944 memperkenalkan sistem tonarigumi atau rukun tetangga kepada penduduk. Sistem tonarigumi ini merupakan kelompok-kelompok keluarga yang masih beranggotakan 10 sampai 20 rumah tangga. Adapun maksud didirikannya tonarigumi ini adalah untuk mengawasi penduduk, mengendalikan, dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Nah, untuk pembangunan sarana militer seperti pembuatan benteng, lapangan terbang, jalan-jalan, dan jembatan, Jepang sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Nah, untuk itulah Jepang melakukan pengerahan tenaga penduduk secara paksa. Selain dipekerjakan secara paksa, dalam kenyataannya para romusa juga diperlakukan secara tidak manusiawi, sehingga banyak sekali yang meninggal karena mendapat siksaan atau kelaparan. Banyak romusa yang meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi dan kesehatan yang mencukupi. Dengan pengerahan romusa ini sangat berdampak pada struktur ekonomi sosial masyarakat, di mana banyak sekali pemuda desa yang meninggalkan desa karena takut dijadikan romusa. Nah, ketika banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan desa karena takut dijadikan romusa, orang-orang yang tinggal di desa itu hanya kaum perempuan dan laki-laki tua. Oleh karena itu, tidak ada pemuda yang mengerjakan sawah. Dampaknya, hasil pertanian pun menurun. B. Kinkurohoshi. Pelaksanaan Kinkurohoshi ini adalah penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Nah, akibat dari penyerahan bahan makanan secara besar-besaran ini adalah beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang menderita kelaparan. C. Pelaksanaan Jugun Lanfu. Selain pengerahan romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para wanita dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan Cina untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang atau Jugun Lanfu. Nah, pada awalnya para wanita tersebut dijanjikan untuk menuntut ilmu di Jepang sebagai guru atau perawat. Tapi kenyataannya para wanita tersebut dipekerjakan sebagai penghibur tentara Jepang. Yang kedua, dampak di bidang budaya. Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan Belanda seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir dibebaskan. Mereka mengatakan bahwa Jepang tidak akan menjajah Indonesia. Bendera merah putih diperbolehkan dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Hinomaru dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan asal lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo juga diperdengarkan. Ternyata sikap Jepang yang ramah dan manis tersebut hanya palsu belaka. Pada kenyataannya, sikap dan tindakan Jepang mulai keras,
kejam, semena-mena, serta menguras sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia untuk mendukung kepentingan perangnya. Akibatnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Kebiasaan yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah penghormatan kepada Tenno Heika atau Kaisar Jepang, seperti pada gambar di samping, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Penghormatan tersebut dilakukan dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno ke arah matahari terbit yang disebut dengan Seigerei. Penghormatan Seigerei tersebut biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan budaya lokal di Indonesia. Jepang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan sastra, seni, musik, tari, dan teater lokal di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan agama-agama lokal seperti Islam, Hinduisme, Buddhaisme, dan kejawen di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan nama-nama lokal oleh orang-orang Indonesia. 3. Dampak di bidang pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Selama beberapa tahun, jumlah sekolahan menurun. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti. Baru pada tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali. Perguruan tinggi yang dibuka kembali seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran dan perguruan tinggi teknik. Kedua perguruan tersebut berada di Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditunjukkan bagi kepentingan perang. Para pelajar diberikan slogan Hakoicho. Hakoicho merupakan suatu paham dari agama Shinto yang berarti 8 benang di bawah satu atap. Dengan paham tersebut bisa diartikan bahwa Jepang meyakinkan negaranya adalah sebagai pemimpin dalam suatu lingkungan. Hakoicho merupakan slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Hakoicho di berbagai daerah di Jepang digunakan sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Jepang zaman sekarang, Hakoicho dijelaskan sebagai slogan yang dipakai sebagai pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama Perang Dunia Kedua. Agar sampai ke pelajar-pelajar, Jepang terlebih dahulu mengindoktrinasi para calon guru dengan doktrin atau slogan Hakoicho tersebut. Peserta pelatihan tersebut diambil dari setiap daerah. Krisis dalam bidang pendidikan diperparah lagi oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai penjabat pada pemerintahan Jepang. Hal tersebut mengakibatkan kemunduran dalam hal mutu pendidikan. Meskipun demikian, ada hal positif pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan dan dalam sistem stratifikasi sosial. A. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan yang pesat. B. Sistem stratifikasi sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial, menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan Timur Asia, kecuali Jepang. Alasannya, Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membangun Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang keempat, dampak di bidang pemerintahan. Pada waktu Jepang mulai berkuasa di Indonesia, para pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan, sedangkan orang Indonesia dipertahankan. Orang Indonesia dapat menduduki jabatan yang dahulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal tersebut menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di
Di sisi lain, hal tersebut menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat tersebut seringkali berada pada posisi yang dilematis karena jika tidak tunduk pada Jepang, para pejabat tersebut akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat tersebut menjadi sasaran kemarahan rakyat karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Selanjutnya, dampak di bidang militer. Selain mendirikan sekolah-sekolah umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer. Sekolah militer tersebut didirikan di berbagai tempat untuk melatih orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. Organisasi militer yang didirikan Jepang seperti Heiho, PETA, dan Gyukun. Adapun organisasi semi-militer yang didirikan antara lain Seinendan dan Geibunden. Dengan melalui berbagai pelatihan di organisasi militer dan semi-militer, para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang tinggi, seperti saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan sekutu Belanda yang datang setelah Jepang menyerah. Selanjutnya, mobilisasi perempuan. Pada masa pendudukan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi dengan melalui organisasi Fujinkai atau organisasi perempuan. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Usia anggota Fujinkai 15 tahun. Tujuan Fujinkai adalah membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Para perempuan dalam Fujinkai diberikan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi, tetapi tetap dalam pengawasan ketat Jepang. Oleh Jepang, para perempuan dalam Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif dan dampak positif pendudukan Jepang. Secara umum, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak negatif dan dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menghalalkan segala cara. Jepang mengurus kekayaan alam di daerah yang didudukinya, begitu pula di Indonesia. Pada waktu Jepang masuk ke Indonesia, daerah-daerah penghasil minyak dijadikan sasaran pertama untuk dikuasai. Daerah tersebut seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Tujuan utama Jepang menguasai daerah tersebut agar Jepang mempunyai persediaan bahan bakar untuk melanjutkan ofensifnya ke daerah lain. Akibatnya, alokasi minyak untuk penduduk pribumi semakin menjadi terbatas. Selain itu, Jepang juga memaksa para petani untuk menyerahkan hasil panennya, sedangkan para petani hanya memperoleh sedikit dari hasil kerja kerasnya. Keadaan tersebut menimbulkan kelaparan di daerah perdesaan. Untuk rakyat yang tidak memiliki beras terpaksa makan gaplek atau nasi jagung. Adanya kekurangan pangan tersebut lama-kelamaan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan angka kematian meningkat di berbagai daerah. Adanya Romusa telah mengubah struktur sosial di perdesaan. Para pemuda yang takut direkrut menghilang dari desa dan pergi ke kota. Hal tersebut menyebabkan tenaga yang tersisa di daerah perdesaan hanya kaum perempuan, orang tua, anak-anak, dan orang sakit sehingga menimbulkan terbengkalainya lahan pertanian di desa. Adanya perampasan kekayaan pribadi seperti uang, perhiasan, dan kendaraan dengan dalih untuk membiayai perang telah menimbulkan meningkatnya kemiskinan. Dengan perampasan tersebut menyebabkan banyak di antara penduduk yang menggunakan pakaian dari kuning karena tidak mampu membeli pakaian. Yang kedua, dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang memiliki pengetahuan kemiliteran. Jepang banyak mendirikan organisasi semi-militer dan militer untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Para pemuda yang bergabung dalam organisasi tersebut kelak setelah Indonesia merdeka menjadi pelopor pembentukan organisasi kemiliteran. Adanya pengetahuan kemiliteran tersebut sangat berguna dalam menghadapi sekutu dan Belanda.
Dalam bidang penggunaan bahasa, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan resmi pemerintahan. Dengan pelarangan tersebut, memberi kesempatan bagi bahasa Indonesia untuk berkembang. Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan belajar kegiatan di sekolah, bahkan pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1943 membentuk Komisi Bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.